Kadang-kadang kalau lagi jodoh sama tamunya, entertainnya bagus ya, $100, $100, $50. Udah setengah jalan kayaknya ke bulan. Kita ikut kompetisi, kita kenal sama jurinya. Otomatis kita kan tahu karakter juri, entah itu di minuman, dia suka minuman yang seperti apa. Welcome back to my channel again. Sekarang kita lagi di Bliss Server Hotel, tepatnya di Legian. Sekarang kita lagi di Bambura restorannya ya. Kita bakalan talk with special bartender. Bartender ini spesial banget karena kenapa? Dia adalah flair bartender Indonesia. Pokoknya keren banget. Kalian nggak bakalan rugi nonton video ini. So, ladies and gentlemen, please welcome Aldi Swardana. Sekarang nih Harus ganteng dong. Harus ganteng ya. Kumisnya tipis sekarang ya. Keren. Alright guys, Aldi, gimana kabar nih? Baik sih sekarang. Baik ya. Lumayan baik Lumayan di masa seperti ini. Keren Aldi. Aldi, who is Aldi Swardana? Bisa jelasin ke kita nggak? Oke, jadi Aldi Swardana itu adalah manusia biasa ya. Manusia biasa. Yang makan nasi, minum air juga sama. Jadi aku tuh orangnya yang nggak suka drama, yang simple, sederhana, dan suka nyari temen lah. Alright. So Aldi, could you introduce yourself sama teman-teman kita subscriber se-Indonesia? Oke guys, jadi namaku Aldi Swardana, aku asli Bali, lahir di Karangasem, di Tianyar. Terus sama Aldi, Tianyar mana? ih, serius kan? Iya, Tianyar Timur. Tianyar Timur, aku Tianyar Tengah ya. Oh, dekat lah. Lanjut Aldi ya, sorry. Oke, jadi sekarang aku 23 tahun, terus sekarang aku bekerja di salah satu hotel di daerah Legian di Jalan Padma, namanya itu Bali Mandira Hotel di Asul Beach Club. Alright, you can check it here. Ya, Alright, awesome. So, guys, sekarang kita bakalan disponsor sama special endorsement. ya, Itu namanya Barbarian. Ini dia. Persuter guys, persuter ya. Oke. Kita ada rasa apple basil dan nanas ginger. Pokoknya the best banget nih. Sama lagi satu Balinese Tender. Ini kita punya rasa pandan sama real spirit to the moon. Pure to the moon. Langsung cus gitu. Alright guys, sekarang juga aku lagi di Bambura restoran nih Aldi. Kebetulan di restoran ini kita punya promosi spesial gitu, 50% diskon. Oh, luar biasa. Ibaratkan kayak gini, Aldi beli pizza nih di sini 35.000, itu kan tetap dapat uang, tapi dengan syarat. Nah, syaratnya apa? Syaratnya gini, misalnya kan harga pizza 35.000 nih, Aldi harus spend 50.000, di atas 50.000 lah, di atas 50.000, terus Aldi baru bisa mendapatkan 50% Diskonnya. jadi ibaratkan kayak beli menarik satu sih. dapat satu gitu. Menarik Jadi Aldi sih. tetap bayar 35.000 tentang itu. Wajib sih dicoba guys. Wajib dicoba banget. Alright guys, lagi satu nih keren banget. Di sini juga ada full package Aldi. Wow, iya. Kalau mau berenang langsung sana, nggak pakai apa-apa. Jangan lah. Maksudnya nggak pakai towel, langsung berenang. Bayarnya cuma 15.000. Wow. Yap. Itu kamu juga dapat welcome drink Aldi. Itu dapat welcome drink. Luar Dan biasa. kalau mau pakai towelnya bayarnya 25.000 aja. 25.000. Iya, kasih towel, Wah, kasih welcome drink. Gitu. Wah, rekomen banget sih guys. Rekomen. Lagi satunya Aldi, kalau kamu spend 50.000 di sini, kamu dapat free welcome drink, free towel, sama free french fries atau free fried rice, nasi goreng gitu, Wow. atau pizza. Wih, kayak Gila. piknik rasanya di sini. Keren banget. Pokoknya harus coba di sini. Pasti. Nanti mau berenang apa mau flare dulu? Flare lah. Nge-flare dulu ya. Oke, keren. Alright, Aldi. Next question ya nih. Aldi, what is your hobby, Aldi? Hobi pasti sesuai dengan passion aku, pastinya flaring lah. Flaring pasti. Di luar itu juga ada hobi berenang, aku suka berenang juga. Terus sama main-main ke alam lah, seperti ke sungai, ke mendaki, ke bukit-bukit. Wah,
Yes. Mainin cewek? Enggak. Oh enggak. Keren. Jangan. Jangan. Oh, aku lupa nih Aldi. Ayo kita coba dulu si Wah. barbariannya dulu ya. Kita punya rasa nanas ginger dulu. Sutarnya mana ini? Oh, ini. Barbarian. Kelihatan nggak? Yeah. Because you are the special guest star today, so ladies and gentlemen, Aldi. Barbarian guys. Cheers dulu. Cheers dong. Nanas ginger barbarian. Nice. Nanas ginger, enjoy. So guys, aku rekomenin banget kalau kalian mau traveling atau mau kemana ya? Jalan-jalan. Jalan-jalan cari sunset, chill di Iya, pantai. benar. Try this. Jangan lupa bawa ini, Wah. Yup. Biar makin santuy guys. Iyo, alright. Nah, spesial juga nih Aldi. Kita dikasih bajunya juga nih. Oh ya, Wih, keren banget Dari ya, The Barbarian. barbarian desainnya. Wah, jangan main-main nih. Ini gelas tiki Barbarian. Terasa kayak di luar negeri ya rasanya. Alright Aldi. Sambil nanya-nanya nih, sambil cerita-cerita juga ya. What's kind of activity? Aktivitas apa sih yang kamu lakukan selama musim pandemik seperti ini? Jadi di pandemi ini kebetulan aku juga masih kerja kan Masih di Azul tempat kerjaku sekarang. Jadi sambil bekerja itu pastinya latihan, flaring, terus main game, tidur, ya jalan-jalan lah, jalan-jalan juga. Jalan-jalan sama pacarnya? Iya, Iya mantap. sayang calon istri gitu. haruslah. Harus ya. Alright, Aldi, do you have a job during the pandemic? Kamu punya kerja nggak di musim-musim pandemik kayak gini? Kalau kerjaan sampingan di luar tempat kerjaku sekarang ada sih beberapa. Kadang ada job flare show, terus ada bar takeover, seperti itu doang. Berarti kamu masih kerja di sini? Masih kerja. Wih, keren. Di saat orang-orang pada diberhentikan karena COVID, Iya. karena gitu, kamu masih kerja gitu. Setungkar banget. Alhamdulillah. Keren. Aldi, aku pengen tanya nih, kerennya kayak pertanyaan. Ceritain dong pengalaman kerjamu saat merintis menjadi seorang bartender. Oke. Jadi awal aku kerja itu pada zaman kuliah ya. Jadi pas kuliah itu kan ada masa training. Jadi pas masa training itu aku kebetulan lihat ada lowongan di Duan Legian, terus iseng-iseng aku lamar ke sana, daily worker, diterima. Setelah itu jalan 3 bulan, terus dikasih challenge nih sama manajernya. Iya, kebetulan ada kompetisi kan di gini. Nah, dibilang sama dia, Aldi, kalau kamu bisa masuk 3 besar di sini, kamu bakal diangkat sebagai staff. Ya, wah, langsung kejar target aku, latihan terus, gas terus, dan akhirnya dapat nomor 2 lah, alhamdulillah. Terus diangkat jadi staff di sana. Habis itu aku 1,5 tahun di sana, terus pindah ke tempat sekarang di Bali Mandira Hotel di Azul Beach Club, dan sampai sekarang masih di sana. Oh, berarti hotelnya punya beach club ya? Iya, Wih, keren ya. harus main-main lah. Pasti nanti kita kesana ya. Kopi kita kesana kan? Yo. Iya, pasti. Alright Aldi, next. Bisa nggak kamu ceritain ya? Apa perbedaannya sih seorang bartender dan flair bartender? Biasanya orang kan bingung. Bisa kamu jelasin nggak? Oke, jadi menurutku bartender itu sebuah profesi sih. Profesi di mana seorang itu meracik minuman, entah itu mengandung alkohol atau bukan alkohol. Tapi seorang player bartender itu seorang bartender yang memiliki satu kelebihan. Satu kelebihan di mana dia bisa entertain tamu dengan cara seorang player bartender, entah itu yang entertain dengan memainkan alat-alat di sekitarnya lah, lempar-lempar sesuatu seperti botol, entah itu sektor, es atau buah atau apapun itu sih. Seperti itu. Harus nggak seorang bartender bisa magic trick for money? Kalau harus, kenapa enggak? Kalau bisa magic trick ya bagus sih. Aldi bisa nggak kira-kira nih? Belum sih. Nanti ya Aldi ya. Iya, gitu. bisa dipelajari. Aldi, kenapa why you choose as a flair bartender? Kenapa kamu memilih menjadi seorang flair bartender?
Jadi karena sebelumnya karena iseng-iseng sih. Jadi itu pas zaman masih SMA ya. SMA itu kan diwajibin untuk milih ekstrakurikuler. Jadi aku iseng-iseng ikut temen milih ekstrakurikuler flare. Habis itu jalan-jalan latihan, terus ikut kompetisi. Nah, lama-kelamaan aku lihat, wah lumayan juga setiap kompetisi nih duitnya ya kan, duitnya lumayan juga. Nah setelah itu aku tekuni beberapa tahun sampai sekarang. So they make money for you, right? Okay. Dapat tip nih. Ya, buat penggemarnya Aldi dan teman-teman subscriber kita biar termotivasi gitu. Ternyata bartender tuh kayak gini loh gitu. Kalau tips ada sih, kadang-kadang tergantung tamunya juga, sama tergantung kita entertain tamunya. Kalau emang entertainnya bagus, tamunya nyaman, pastilah dapat tip. Oh gitu ya. Alright guys, sekali lagi kita disponsori oleh Barbarian dan dikasih baju spesialnya nih. Alright, mantap. Thank you so much Pak Mang. Terima kasih Pak Mang Swasta. Alright Aldi, lanjut lagi. Kamu pernah nggak dimarahin sama seniormu Aldi? Pastilah. Contoh dalam bekerja yang pernah kamu dimarahin sama seniornya itu apa? Kesalahan kecil biasanya kalau baru-baru join kan di tempat kerja kan belum terlalu hafal lah, belum terlalu expert. Ya. Biasanya paling dimarahin masalah salah garnish, ingredient kan biasa, salah gelas gitu-gitu doang sih biasa. Biasanya tuh dilempar apa gitu? Wah, nggak sampai sih. Untungnya seniorku masih baik-baik semua sih. Oh, sejauh ini baik-baik aja semuanya ya? Belum ada nyampe lempar lempar blender kayak gitu? Wah, enggak. Belum. Keras itu mah. Keras. Aldi, coba kasih tahu kita contoh kesalahan konyol yang pernah kamu buat di bar. Oke. Jadi seru kayaknya. sempat pengalaman sekali nih awal-awal join ke tempat kerja. Kan aku handle taking order juga kan. Pertama join belum terlalu hafal tentang menu. Terus ada tamu nih yang dia order makanan, dia order bilang ke aku, tamu boleh lamb chop. Lamb chop kambing kan, daging kambing. Terus aku pikir nih, lamb chop, lime chop mungkin kan. Aku kasih lime dong, potong-potong. Diketawain langsung sama tamunya, sial. Tahu lime chop, potong lime. Iya, lime, aku kasih lime langsung. Gimana Aldi tamunya? Ketawa doang sih. Akhirnya dijelasin sama dia, oh ini dari menunya, aku pesan makan ini loh. Waduh, sial madu, luar biasa itu. Unik ini. Alright Aldi, next. Apa suka dukanya sih jadi flair bartender? Oke, suka dukanya, dari dukanya dulu. Ya, dukanya. Kalau dukanya pasti penuh tantangan sih ya. Dalam latihan itu pasti botol pecah, entah itu luka di mana-mana, itu pasti dukanya lah. Kalau sukanya, kalau kayak sekarang kita udah ya punya nama lah, banyak yang ngasih job show seperti itu. Kadang itu kita dikasih job cuman show beberapa menit, mungkin 10 menit lah maksimal, dengan bayaran yang lumayan lah. Itu sih sukanya. Next Aldi ya. Aldi, apakah seorang bartender tuh harus bisa nge-flare Aldi? Kalau harus, enggak sih. Tapi nilai plusnya kalau bisa flare, kenapa enggak, untuk kita entertain tamu sama yang aku bilang tadi. Tuh, hasilin tip juga, tipping dari sana. Oh gitu. Kalau kebanyakan nih orang berani nge-flare di behind the bar, boleh nggak kira-kira? Menurut aku boleh-boleh aja sih. Kalau orang latihan di behind of the bar? Kalau latihan jangan sih. Banyak resiko soalnya. Minuman pecah, gelas pecah, waduh berat. Bukannya kita harus berani membuat kesalahan dulu? Iya sih emang, tapi apa, kan lebih baik kita cari kesalahannya di rumah aja. Kita show perfect aja sih langsung buat kerjanya. Oh gitu. Keren. Aldi, biasanya nih kalau orang bartender bisa flare, tipping itu kan pasti beda sama orang yang buat minuman langsung. How much is different? Waduh, ya around lah nih kira-kira yang sepengalamannya Aldi. nggak tentu sih nominalnya. Kadang-kadang kalau lagi jodoh sama tamunya, entertainnya bagus ya $5,
$100, $50 ya. Keren. Lumayan sih kalau bisa entertain kamu. Nomor HP nggak dikasih? Nggak boleh ada yang marah. Ada yang marah nanti. Oke, nggak apa-apa. Deh, risiko belajar flare itu apa sih, Deh? Risikonya ya luka pasti. Luka, terus itu penampilan pasti acak-acakan kan, soal latihan keringetan. Kalau latihan di lapangan pasti debu segala macam, wah nggak kurus dah. Bener-bener nggak kurus, dekil pokoknya. Ada nggak segi trauma? Trauma pasti ada. Contohnya kayak gimana? Contohnya pas latihan, misalkan lagi latihan nyari suatu gerakan, tiba-tiba pecah, terus ada salah satu badan luka, terus setelah itu pasti ada traumanya. Ya adalah canggung pada saat ngulangin gerakan itu lagi, soalnya kan udah pernah pecah juga. Tapi kalau terus dicari lama kelamaan pasti lupa dan biasa lagi sih. Aldi yang legend banget nih. Aldi, lanjut nih Aldi. Apa sih perbedaannya bartender, barista, flare, and mixology? Waduh. Ini kan yang udah expert nih, yang pernah ke luar negeri, bisa share to us what's the difference? Oke, jadi menurutku perbedaannya cukup signifikan sih. Kalau untuk bartender kan itu profesinya. Kita sebagai flare bartender juga bisa disebut bartender. Soalnya kita juga campur minuman, sama sebagai mixology juga bisa disebut bartender. Tapi yang ditekankan untuk seorang flare bartender itu kelebihan kita, skillnya di yang aku bilang tadi, entertain, cara lempar-lempar apalah, alat-alat apa. Kalau dari mixology itu lebih, menurutku lebih dia expert ke koktail sih, lebih dia ke meng-create suatu ingredients koktail yang baru lah. Sedangkan kalau sisi barista dia lebih expert ke kopi. Kopi. Kalau barista tuh bisa nggak kira-kira kalau jadi bartender? Kalau bartender kan kayaknya bisa lah jadi barista. Ya, merangkap soalnya. Ya. Kalau barista bisa nggak jadi bartender? Bisa kalau mau belajar. Ali bisa juga buat latte art, kayak buat kopi gitu deh. Bisa ya, lumayan lah. Wah, semua bisa ini ya jadinya ya. Wih, bayaran mahal kalau gini. Wah, multi talent. Multi talent. Alright Aldi, next. Pasti orang bertanya-tanya nih, prestasimu dalam flare itu apa aja sih? Bisa sharing ke kita dong? Wah, prestasinya Salah satunya yang membuat kamu this is me gitu. wah, jadi pengalaman yang paling berkesan, jadi itu ada satu kompetisi besar yang diselenggarakan di Bali, itu namanya Stars World. Jadi itu udah bertaraf internasional lah. Yep. Jadi bukan cuma orang Bali doang, Indonesia doang, tapi bule dari Jepang, dari Taiwan, dari Eropa juga ada sempat join. Dan kebetulan waktu itu aku juga dapat posisi ketiga. Wih. Ya itu berkesan banget sih sampai sekarang. Duitnya lumayan Aldi. Woi, jangan ditanya. Lumayan. Aku dapat lihat Aldi main di Thailand tuh. Gimana ceritanya Aldi? Oh ya, The Master sini? The Master. The Master. Gimana Jadi tuh? itu ceritanya kan di Asia ini ada satu organisasi yang namanya ABA, Asia Bartender Association. Jadi setiap negara di Asia itu ada satu presidennya lah. Jadi setiap negara itu wajib untuk ngadain satu kompetisi yang bersponsorkan ABA itu sendiri dan kelasnya internasional. Jadi kebetulan waktu di Thailand ada kompetisi dari ABA itu, terus aku ikut seleksi di sini, ikut seleksi di Bali, terus masuk 2 besar langsung dikirim ke Thailand. Siapa lagi satu ini? Ada Eka Jagger namanya. Woi, Kak Kawan. Jagger. Legend juga nih. Legend. Siapa sih nggak tahu dia? Yo, ini. Apa lagi Aldi selain itu Aldi? Kalau di kancah Indonesia mah namanya Aldi mah seluruh Indonesia orang tahu flare bartender Ya, gitu loh. Kayak The Heroes, flare, Iya. Aldi. Orang Bali lah megang gitu lah dia. Selain itu apa lagi Aldi? Kompetisi yang berkesan. Iya. Kalau yang berkesan, kalau yang di dalam negeri, Yogyakarta sih. The Heroes-nya ya? The Heroes. Soalnya luar biasa hospitality-nya, dia welcome ke kita, dia nge-treat kita itu luar biasa banget. Benar-benar welcome.
Masa? Jadi setiap kompetisi di Jogja, kita orang-orang Bali, teman-teman di Bali pasti antusias sekali untuk join ke sana. Alright. Soalnya masalah juara itu udah nggak jadi nggak jadi acuan lah. Yang penting kita sempat main ke sana, silaturahmi lah sama teman, kumpul-kumpul reunian. Keren sih Jogja, istimewa. Namanya ada Jogja, Yo, pasti iya, istimewa. istimewa. Keren. Thank you so much Aldi. And next, Aldi, what do you feel mewakili nama Indonesia di kancah internasional flair bartender? Jadi perasaannya bangga pasti, Tentu bangga. terus beban nggak beban sih. Ya kebanyakan kebanggaan. Ini lu bawa nama Indonesia nih. Ya, pasti ada perasaan seperti itu, tapi kita sebagai namanya mewakili kan keluarin yang terbaik lah, show the best aja lah, nggak boleh isi tekanan lagi ini pokoknya Pokoknya show the best, full lah Iya, keluaran energi. all out lah. All out ya. Keren. Aldi, pasti setiap orang nih pasti pernah merasakannya. Pernah nggak kamu merasa di titik jenuh menjadi seorang bartender dan flair bartender? Orang Bali kan bilang klemonian gitu. Iya benar. Coba deh try something new. Have you feel like that? Pernah sih, sering malah. Titik jenuh itu sering sekali. Gimana nih? Jadi apalagi kalau nggak ada kompetisi nih, nggak ada kegiatan kan, jadi otomatis malas lah latihan. Udah ngejar apa sih, kompetisi nggak ada, ngapain latihan, pasti pikirnya seperti itu. Tapi suatu saat ada kompetisi lagi pasti wah semangat lagi, kita ngejar, wah kompetisi jadi target nih, terus juara, pasti balik lagi latihan lagi terus. Aldi, berarti the end of you, maksudnya setelah kamu jadi flair bartender ini apa sih yang akan kamu capai lagi? Kalau aku sih lebih ke meng-create generasi baru sih. Udah, kalau aku mau kompetisi lagi kayaknya sekarang udah inilah, udah nggak terlalu apa namanya, Oh, you just want to be a judge? Ya mungkin suatu saat, Okay. tapi sekarang lebih ke gimana kita menciptakan generasi flair bartender Bali agar terus nyambung, nggak putus, tetap ada lah dan tetap dikenal di Indonesia, bila perlu di luar Indonesia, di luar negeri. Awesome, great. Berarti kalau misalnya nih Aldi udah legend nih biasanya di flair bartender, bisa dong jadi dosen? Jadi dosen pernah sih. Pernah? Oh iya pernah, keren. Pernah ada Umur 23 jadi dosen ya, keren gak? di salah satu kampus, di kampus baru di daerah Denpasar, tapi nggak lama juga sih, soalnya keburu ini kan pandemi, jadi kampus juga nggak produktif lagi, ya jadi mengajar juga. Keren. Ngajarin tentang apa nih? Knowledge juga, flair juga, itu sih knowledge tentang. Knowledge sama flair. Iya. Kopi? Belum sih. Alatnya wah modal besar itu. Oh, modal besar ya? Iya. Oke, lanjut lagi nih ya. Aldi, apa sih perbedaan kamu yang dulu sama kamu yang sekarang? Kan udah kayak lagunya itu. Jadi bedanya, kalau dari aku sendiri sama sih, masih sama, tapi mungkin dari tanggapan orang lah yang berbeda. Kalau dulu kan mungkin nggak ada yang kenal, ya kompetisi kesana kesini biasa aja lah, tapi kalau sekarang udah banyak yang kenal, kalau kompetisi pasti disambut welcome teman-teman. Wih, legend kami kayak gitu ya. Next Aldi, nih kayak sedikit nyinggung orang nih. Ada nggak orang yang nyinyir sama kamu? Kan kamu, udah bawa nama Indonesia, sering juara di Indonesia, di Bali, Jogja. Kalau yang Pastilah gitu loh. pasti ada sih kayaknya. Tapi selama ini aku nggak nanggepin, nggak mau tahu lah, masa bodoh, entah kamu suka aku, kamu nggak suka aku, nggak peduli lah. Yang penting aku tetap jadi diriku sendiri, gitu doang. Solusinya gitu dia. Iya, nggak usah dipikirin. Kan banyak yang nanggepin tuh misalnya di komen, oh main lo bodoh, main lo kurang gini, gimana sih gitu. Jadi motivasi doang sih kalau gitu. Gitu ya.
positive thinking aja. Harus gitu guys, harus tetap positive thinking. Benar. Karena kita melakukan yang terbaik gitu ya. Betul, betul, betul. Kalau nggak nama daerah, kabupaten, provinsi, Indonesia sekalipun. Aldi, next. Kan sering bar take over tuh. Iya. Nah, bagi yang belum tahu kan pasti ingin tahu nih, apa sih itu bar take over? Wah, bar takeover ya. Jadi menurutku bar takeover itu di mana suatu outlet itu memasarkan outletnya dengan cara mengundang talent-talent yang udah terkenal dan punya masa seperti itu sih. Jadi dia undang-undang entah itu guest bartender Ari Barker, entah itu Eka Jagger yang udah terkenal untuk datang ke outletnya, otomatis masanya banyak kan. Jadi rame jedar, langsung banyak rame teman-teman datang. Resipi. Resipi sendiri biasa, buat sendiri sih biasanya, buat kreasi sendiri. Terus kita Itu publish. kreasi koktelmu yang terbaik, apakah yang belum yang maksudnya sorry kayak ada kan yang terbaik, apakah kamu keluarin di takeover apa enggak? Kalau bisa sih keluarin sih, Keluarin ya. pasti harus keluarin semua yang terbaik lah. Kalau next ada lagi, buat lagi yang terbaik. Oh berarti itu immediately buat apa Iya, emang bener. dikonsepin dari sebelumnya gitu? Buat langsung. Tapi biasanya kan kalau dari outlet itu dia kan dapat sponsor. Paling dia ngasih tahu kita, oh sponsornya ini. Sekarang kita yang pikirin, kita yang olah, entah itu mau buat koktail dengan bahan apa, dengan sponsor itu. Bukannya kamu nggak takut resipimu dicuri sama kompetitor sorry? Biasanya Enggak kan sih. orang-orang mikir kayak gitu, aku ciplak nih, aku coba nih gitu minumannya. Enggak Kamu sih. nggak takut kayak seperti itu apa just flow? Enggak sih, biarin aja. Kalau misalnya di Jiplak bisa buat lagi kan. Bisa buat lagi ya, yang lebih bagus, Oh, yang oke. lebih wow. emang mindset luar negeri itu beda ya dia. Keren deh. Kita mau coba barbarian yang lagi satunya yuk. Oke. Udah agak puyeng ya? Wah, lumayan. Lumayan dah. Keras banget nih barbariannya. Habis berapa tuh? Setengah. Wah, lumayan. Nah, sekarang kita coba yang nanas ginger. Oke. So guys, lagi satu juga kalau kalian mau menginap di Bliss Server Hotel sini, kalian bisa lihat harganya di sini. Kalian bisa booking juga di sini. Restorannya kebetulan kita tutup, tapi kita bisa menyediakan takeaway. Kalian bisa cek di sini juga. Oke. Nah, bagusnya lagi di Bliss Server Hotel ini bagus lagi deh. Biasanya hotel kan satu hari full 24 jam. Di sini bisa setengah hari. Bagus lagi. 12 jam. Keren ya. Untuk info lebih lanjutnya kalian bisa cek di sini. Harganya pasti lebih murah gitu loh. Pasti. Biasanya itu orang yang mau nginep di hotel 12 hari itu contoh kayak transit di pesawat misalnya Iya, gitu ya. benar. Habis itu kayak mau jalan-jalan nyobain hotel sebelum dia benar-benar nginep 24 jam di sini. Lagi satu pastilah tahu deh kenapa. Kenapa? Kenapa nih? Kenapa ada 12 jam di sini? Ya, kalian tahu lah. Bisa cek di sini. Ada Ada apa itu? Alright guys, sekarang kita mau coba nanas ginger. Kelihatan nggak nih? Nah, di sini. Sama ngasihnya satu sih. Nggak apa-apa. Oke. asik. Alright, cheers. Terus lagi dong. Wah, nanas enak banget. Wah, the best, smooth banget ya. Cek harus nyoba kayaknya nanti. Wah, bisa sih. Bisa banget. Sange nggak? Dit? Kalau nggak sange nyemplung nanti. Alright, Aldi. Lagi enak deh. Kayak ketagihan gitu ya. Kecanduan ya. Kecanduan. Sakau nih, sakau. Abisin deh. Shot dulu deh. Oke, alright. Alright Aldi, next question. Aldi,
dalam benakmu nih, kenapa sih kamu nggak mau nyoba kerja di luar negeri? Jadi belum sih Kak, belum seperti pikiran sih. Tapi sekarang setelah pandemi karena di Bali udah nggak bisa berkembang, mungkin next ada plan, ada planning. Kira-kira mau kemana? Mungkin Satu ting. mungkin coba kapal pesiar atau di darat boleh sih. Di darat di mana negaranya? Doha sounds good ya. Doha? Qatar, Dubai. Dubai kan udah pengalaman. Tit. Bisa. Ya, seru kayaknya di Dubai deh. Tamunya lebih berduit gitu. Oh boleh sih. Gitu. Japri ntar. Pasti. Aldi, nih lupa aku nanya nih. Kira-kira nih, kan orang pengen tahu gitu, siapa tahu yang mau belajar gitu loh. Kira-kira tarif untuk rata-rata flare show itu kira-kira berapa sih kalau mau undang kamu? Jadi kalau aku sih kebetulan sekarang kan ada di salah satu organisasi juga kan, di HBI, Himpunan Bartender Indonesia. Alright. Jadi kalau ada temen yang mau invite aku untuk flare show, untuk bar takeover, jadi bisa langsung ke HBI dulu. Ya, Himpunan Bartender Indonesia. Terus nego-nego di sana, ya dia manajernya lah, baru ke aku gitu. Tapi yang ngurusin semuanya baru aku turun. Oh, berarti Aldi punya manajer sendiri ya? Seperti itu sih. Berarti harus kontak dulu di HBI. Alright. So, Aldi, nih pertanyaan seru nih, banyak yang nanya-nanya nih. Tapi aku nggak sebutin nama ini ya, gitu. Seru banget nih. Ada nggak oknum-oknum yang ingin menjatuhkan kamu saat flare bartender, kompetisi flare bartender? Saling singgung? Enggak sih. Kompetisi pasti ada persaingan kayak gitu. But Persaingan. sometimes they doing cheating gitu. Pernah kamu rasakan dan mengalami hal itu? Belum pernah sih kalau temen, biarpun kita di panggung ini sebagai pesaing lah, tapi di luar kan kita tetap silaturahmi ya, berteman. Yaitu kenapa kalau kompetisi nggak pernah lah sampai ada yang mau jatuhin atau gimana, itu belum sih. Belum. Soalnya kita berteman juga bagus, banyak teman, sama kontestan pun juga kita bagus. Jadi kita cuman di panggung sebagai kontestan, di luar tetap saudara. Berarti belum mengalami aja. Ingin mengalami nggak? Jangan. Canda. Nggak usah ya, nggak usah seperti itu. Oke, next Aldi. Apa sih menurutmu nih ya pengaruh wanita dalam hidup dan karirmu? Waduh, berat nih. Berat banget. Pengaruhnya positif ada, negatif ada sih menurut. Contohnya? Kalau positif tergantung ceweknya sama tergantung gimana kita ngadepinnya sih. Kalau misalnya ceweknya terus support, terus mengerti gimana kondisi kita, gimana kerjaan kita, pasti dia bakalan support. Kalau negatif, kalau ceweknya mengkekang gitu, entah kamu nggak boleh keluar ke sana sini, ntar lihat cewek dah, itu berat sih. Negatifnya di sana sih. Oke. Sampai nggak kayak tahu lah kerja di bar kayak apa sih, digodain bule cewek kayak gitu, nggak cemburu ya? Enggak sih. Apalagi kamu kan, artis sekarang, bukan bartender lagi, artis sih gitu. Kalau cemburu enggak sih. Wah, beruntung dapat cewek kayak gitu. Iya, pengertian soalnya. Pengertian ya. Keren. Buat ceweknya nih, cowok asli nih. Oke, next. Lagi nih. Yang menyinggung nih orang pengen tahu gitu biasanya. Boleh. And the fakta yang di lapangan tuh pasti kan banyak orang bertanya nih. Pendapat kamu, apakah benar kalau kenal atau dekat atau mengetahui kesukaan judges maka kita akan bisa jadi finalis di suatu kompetisi bartender? What do you think? Kalau kenal bisa sih, tapi maksudnya gini,
kita ikut kompetisi, kita kenal sama jurinya, otomatis kita kan tahu karakter juri, entah itu di minuman dia suka minuman yang seperti apa, kita olah di sana sih biasanya. Misalnya jurinya suka koktail yang creamy, kita buat creamy koktail, tapi nggak ada unsur apa namanya, unsur pertemanan lah Di dalam kompetisi ya. nggak ada. Kita real kompetisi, cuman kita untungnya berteman sama juri, kita tahu karakternya, jadi kita bisa dapat bocoran lah untuk gimana meng-create koktail biar dia suka. Itu kan kalau koktail, kalau flare gimana? Kalau Flare sama juga, Gimana flare? misalnya nih jurinya suka move yang ada, suka yang move ekstrim, ada juri yang suka body move, kita seperti nari-nari gitu, kenalin dari sana sih. Kalau emang jurinya emang suka yang move ekstrim, kita keluarin move ekstrim. Kalau jurinya suka yang lebih kita ke entertain, kita mainin di musik ke entertain, ke body move ya. Next, berarti kalau Aldi sukanya apa nih? Suka apa maksudnya? Suka dalam, ambil contoh, as you judges, what you like? Kalau aku semua entertain biar masuk, terus move ekstrim masuk, terus ke musik juga selaras, pokoknya seimbang lah, semuanya masuk. Kalau minuman? Kalau minuman aku sukanya ke gentleman sih. Contoh? Contohnya favorit Negroni sih. Negroni ya? Old fashion? Ya suka juga. Berarti yang Pokoknya klasik, gentleman the best. klasik gentleman gitu ya? Wah keren. Best Aldi. Oke. Ih, cepet banget ya ternyata nih ya. Habis. Habis Udah pertanyaan. habis ya. Masa. Oke nih, ini sekarang kan mau closing nih. Nanti kan Aldi bakalan show sama kita Boleh. Flair Bartender Show di sana, nanti ya, di Sen ya, oke. Aldi, for the last closing, ini, tips how to be a professional bartender and step by step from your opinion is what? Jadi tipsnya itu latihan terus, dan jangan pernah putus asa, jangan pernah bosen. Pokoknya intinya konsisten latihan itu sih. Walaupun pecah botolnya di Tetap atas kepala, latihan, iya. tetap latihan. Bocor sekalian, Konsisten, tetap latihan terus. walaupun dibully sekalipun deh. Tetap latihan. tetap latihan. Oke, guys, kita mau nyoba dulu ya, yang sedikit nih, yang si Balinisia bartender. Tender ya, sorry. Balinisia tender. Ini rasa pandannya guys ya. Coba dulu. Jauh-jauh padang rumput yang segar. Oke, kita coba yang pandan nih. Yang padan nih, cheers. Cheers dong. Wah, Ini gentleman ya. wow. Yang di belakang senyum-senyum ya. Kita sini sambil ngobrol mabuk, mereka senyum-senyum. Mantap. Ini shortcut to the moon sih. Langsung ya. Nggak cuma canggu aja, ini ada shortcut to the moon. Keren banget. Aldi, kamu selain ini punya bisnis lain nggak? Waduh, bisnis belum ada sih. Belum ada ya? Kenapa nggak mau nyoba kayak vlogging, as a YouTuber, something like that? Maybe next time bakal dicoba sih kayaknya. Buat konten-konten step by step lah. Aldi, lagi satu deh. Pernah nggak kamu mabuk di bar deh? Di outlet tempat kerja Di atau? tempat kerja? Wah enggak lah. Profesional main kerja ya kerja. Kalau di luar oke lah. Oh gitu ya. Udah lepas tanggung jawab. Kan aku juga pernah ngalamin ya. Kalau jadi bartender kan nyoba-nyoba, aduh. Iya. Kita kan belum jarang nyentuh alkohol. Coba ya mabuk. Aldi pernah nggak kayak gitu? Tapi nggak sampai mabuk sih. Tipsi dikit lah. Tips. Biar enjoy kan ya. Boleh lah. Gitu.
Berarti boleh dong next time aku main ke tempatnya Aldi nih. Iya, of course. Di mana Aldi? Welcome lah. Di Azul Beach Club, Bali Mandira Hotel, Jalan Padma nomor 2. Here. Jangan lupa mampir guys. Alright. Aldi, next kita nyoba arak to the Mars. Ini real spirit nih. Kira-kira berapa konten alkohol ini? Wih, ini asli nih ya, ada stengelnya lagi nih. Sis, mantap. Wah. 35 mungkin ya, 35%. 35 ya. Alright guys, ini the last ya, kita mau nyoba ini. Rasanya pure arak nih ya. Wah, gila ini. Gila nih. Dibakar Shortcut. apa gimana nih? Shortcut to the Mars ini. Ada Aldi. Tapi jangan benar-benar sampai ke Mars ya. Wih, Isinya jauh. aja. Ikat Sini aja kita ya. nanti ya. Cheers. Cheers. Oh. Udah setengah jalan tanya ke bulan. Alright, guys, thank you so much for the endorsement. Thank you so much untuk Barbarian. Mana Barbarian? Oh ini, Barbarian rasa nanas ginger and apple basil dan Balinese tender. Ini rasa pandan dan pure arak to the moon. Asik. Langsung direct. Alright, thank you so much juga untuk The Blaze Surfer Hotel, tepatnya di Legian, dan Bambura Restaurant. So, Aldi, next closing statement from you. Closing statement. Kata-kata terakhir untuk kamu deh, untuk subscriberku yang ada di seluruh Indonesia dan Bahrain tepatnya. Oke, jadi guys jangan pernah berputus asa dalam melakukan hal yang anggap kamu positif, anggap kamu bagus. Jangan pernah berputus asa, jalanin terus dan jangan pantang menyerah. Alright, awesome. Alright guys, jangan lupa like, comment, and subscribe di YouTube aku ini. Penting gitu. Dan ini Instagramnya Aldi. Aldi Suarana. Alright, here. Alright, Aldi, thank you so much for vlogging hari ini Aldi ya. Thank you. Sukses terus. Amin, amin. Pokoknya Sukses terus juga vlogging. ditunggu di luar negeri nih. Ya. Siapa tahu bisa take over bareng nanti. Amin, Alright guys, amin, amin. thank you so much for watching my video. I'm gonna see you for the next video. Ciao.